Berkumpul bersama keluarga besar adalah suatu momen yang tak mudah untuk dilupakan. Dan kali ini, hal itu baru saja dilakukan oleh The Hermansyah yang menggelar pertemuan dengan keluarga Raul Lemos serta Atta Halilintar Family. Momen pertemuan tersebut pun diwarnai dengan keceriaan wajah dari ketiga keluarga yang akhirnya bisa berkumpul bersama. Dengan adanya pertemuan keluarga, Anang Hermansyah dengan keluarga Raul Lemos kini membuat pakar mikroekspresi turut memberikan makna dan arti dari momen silaturahmi yang diadakan oleh kedua keluarga tersebut. Lantas, makna apa yang akan disampaikan oleh pakar ekspresi? Suatu pertemuan yang terjadi antara keluarga The Hermansyah dengan keluarga Raul Lemos juga tak luput dari beberapa sorotan kepada Atta Halilintar yang telah dinilai oleh banyak orang yang mana dirinya dianggap menjadi pemersatu keluarga. Kian mendengar dirinya menjadi penyatu keluarga, Atta Halilintar mengungkapkan keinginan dirinya yang ingin semua keluarganya dapat bersatu untuk bersilaturahmi. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen berkumpul bersama keluarga adalah suatu momen yang biasa dilakukan guna menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan dalam keluarga. Hal itu pun baru saja terjadi antara keluarga The Hermansyah dan keluarga dari Raul Lemos yang baru-baru ini mengadakan suatu pertemuan keluarga. Meneliti lebih jauh mengenai adanya pertemuan tersebut, Kirdi Putra selaku pakar mikroekspresi pun turut memberikan makna dari pertemuan yang terjadi antara kedua keluarga tersebut. Kita nggak tahu bahwa ini pertemuan keluarga pertama atau tidak. Ini yang jelas ini adalah pertemuan keluarga pertama yang dipublikasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak dipublikasi bisa jadi mereka sebetulnya udah pernah ketemu. Karena kalau kita bicara dipublikasikan, ya kemudian balik-balik kan istilahnya dengan dalih sharing biasanya kita bicara tentang konten gitu. Dan kalau ditanya ekspresinya gimana, ya ekspresi kayak orang keluarga lagi ngumpul gimana sih? Ya, yang satu yang bagian sini ngobrol sama yang bagian sini, bagian situ ngobrol bagian situ, terus kadang-kadang lompat saling ngobrol kayak gitu. Sesimpel itu. Ketika pulang juga ya seperti nggak ada beban apa-apa ya, cipika-cipiki belum, dan ya udah selesai. Kelihatannya bahwa ini seperti nggak ada apa-apa. Kayak nggak pernah ada sebuah katakanlah hal-hal yang seru di antara mereka, pernah akhirnya saling ngomong di podcastnya Om Deddy segala macam. Ya kayak benar-benar kayak ya apa kabar, nggak ada apa-apa, kita keluarga bahagia ya gitu istilahnya aja. Dan itu sesuatu hal yang salah, jawabannya tidak. Ini banyak terjadi, mereka itu sebetulnya representasi banyak keluarga di Indonesia, di mana kalau ada masalah, ya akhirnya terlupakan dengan waktu. Nah, makanya saya katakan tadi, ini adalah sebuah pertemuan pertama yang dipublikasikan. Kita nggak tahu apakah benar-benar masalahnya sudah diselesaikan. Mereka ngumpul sebagai rapat keluarga besar yang menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi, pernah terjadi, dan mungkin masih berbekas di dalam ingatan mereka. Atau ya sudah, sekali lagi seperti keluarga Indonesia, banyak keluarga Indonesia pada umumnya ada masa lalu ya sudah udah lewat. Tapi sebetulnya tidak pernah diselesaikan. Yang kelihatan di sana adalah sesuatu yang sifatnya senyuman, ketawa, kayak nggak ada apa-apa. Tapi ini sifatnya sebetulnya superficial sekali. Hanya di permukaan, bisa meledak lagi suatu saat nanti kalau tidak diselesaikan. Yang kita nggak tahu adalah kalau mereka sudah ketemu, yang tidak ada kamera, tidak jadi kepentingannya jadi konten, gitu, ya itu bisa jadi memang sudah selesai beneran. Itu yang kita nggak tahu. Ya narasinya atau ya biasa narasi sebuah konten, sesimpel itu. Apakah itu kemudian real apa enggak kan nggak bisa dibedain mereka gitu loh. Dunia mereka kalau dibilang palsu ya palsu, dibilang asli ya asli.
bahwa segala sesuatu bisa jadiin konten, dimasukin konten segala macam karena penikmatnya juga ada. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa happy, bisa jadi happy, memang happy. Ya happy, semua orang sesenyum kok ketawa. Ya happy lah, gitu ya. Tapi apakah kemudian itu merupakan sesuatu yang asli atau tidak? Masing-masing dari mereka saat itu bisa saja menunjukkan happy beneran, happy untuk kondisi tersebut. Tapi begitu diingatkan pada sebuah katakanlah masalah yang pernah terjadi di masa lalu, bisa beda ekspresinya. Tapi kan nggak ada yang ngobrolin tentang masalah tersebut di acara tersebut, ya nggak ada yang nunjukin. Kalau ada yang nunjukin baru bisa saya komentari tuh, ini masih ingat nih masa lalu nih. Tapi kan nggak, ya udah orang semua kayak sekali lagi yang saya katakan kayak mayoritas orang Indonesia pada umumnya ada masalah tinggalin aja, lupain aja dulu bentar, gitu. Selesai kan? Bahaya banget kalau nggak selesai. Kalau sudah selesai ya nggak ada apa-apa juga, oke-oke aja. Pertemuan yang terjadi antara keluarga The Hermansyah dengan keluarga Raul Lemos ini juga menimbulkan sebuah sorotan yang tertuju kepada Atta Halilintar yang terlihat begitu ceria saat berada di tengah-tengah keluarga besar sang istri tercintanya, Aurel Hermansyah. Terkait ekspresi canggung yang terlihat pada Atta, Kirdi selaku pakar ekspresi pun mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Enggak ada. Loh, gini loh, kalau hal-hal itu bisa terjadi di kalangan keluarga biasa yang tadinya ada apa-apa setelah sekian lama, ya mungkin canggung sebentar, kan canggungnya bisa nggak ditampilkan dalam video. Canggungnya kan bisa kita kan bicara konten, gitu ya. Jadi canggungnya bisa nggak kelihatannya udah oke-oke aja, dan memang canggungnya kan di awal ya, misalnya seperti itu. Ya, kemudian di tengah mereka sudah baik-baik saja, dan kemudian bisa seperti nggak ada apa-apa lagi. Sekali lagi, ini cuma representasi banyak keluarga di Indonesia. Ya, yang kita tidak tahu sekali lagi kalau memang masalahnya sudah diselesaikan dan itu tidak dipublikasikan karena nggak mau jadi ceritanya sekali-sekali lah, jangan jadi konten lah ya, gitu, nggak perlu dimonetize. Mereka adalah orang yang sudah meninggalkan masa lalu, ya udahlah masa lalu lewat lah gitu ya. Atau ya ini cuman apa ya, bagian dari ini aja, publikasi aja, bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya lihat bahwa masing-masing dari mereka tidak ada canggung satu sama lain, dan mereka tetap sekali lagi pertemuan keluarga besar, gitu ya. Kan kita kliknya satu sama lain, ada yang kliknya sama sepupu, ada yang kliknya sama ini, ada yang kliknya, ya udah sama kayak gitu aja biasa. Buat saya ya di level mereka sah-sah saja gitu ngajak jalan-jalan misalnya ke luar negeri gitu ya. Gini loh, kita membilang bahwa wah udah diajak jalan-jalan ke luar negeri berarti ini baik-baik saja, karena di kepala kita luar negeri itu mahal, nggak semua orang bisa keluar negeri. Di level mereka kan enggak, keluar negeri udah kayak misalnya cuma ke Singapura gitu, biasa gitu, atau misalnya cuma di jalan ke Bogor gitu atau ke Puncak gitu. Standarnya seperti itu. Gitu, ini istilahnya kita yang bicara adalah kaum rata-rata kaum sultan lah misalnya kayak gitu ya. Sedangkan rakyat melata gitu. Bahkan bukan jelata lagi, udah rakyat melata ngelihatnya wah gitu. Buat mereka enggak, itu biasa aja. Jadi nggak usah istilah saya nggak usah lebay bagian situ jadinya gitu loh. Di dalam event tersebut semua terlihat bahwa mereka lepas. Mereka ketawa ya ketawa aja, senyum ya senyum aja. Nggak ada sesuatu yang katakanlah pembicaraan yang berat sehingga mereka harus mengerutkan dahi atau perlu mengingat berbagai macam masalah yang pernah mereka alami dan tinggalkan di masa lalu. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah ini kebahagiaannya semu atau beneran, kita tidak akan pernah tahu sampai nanti ada masalah yang di antara mereka, karena manusia nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah lagi. Nah, jebloknya itu gede apa enggak? Kalau gede berarti itu adalah akumulasi dari yang sebelum-sebelumnya. Kurang lebih yang bisa kita lihat seperti itu. Setelah resmi menikah dengan Aurel Hermansyah, baru-baru ini Atta Halilintar kian tuai banyak komentar dari banyaknya netizen yang menilai bahwa dirinya adalah sosok utama dalam mempersatukan keluarga. Berikut tanggapan Atta Halilintar mengenai dirinya yang baru-baru ini dianggap sebagai pemersatu keluarga. Ini pertanyaan ke berapa ratus ribu nih. Harus berulang-ulang. Ya udah. Kan aku sekali lagi bilang yang penting semuanya bersatu, bukan hanya
bukan hanya Aurel sama Miminya, tapi semua keluarga bersatu gitu. Iya gitu, jadi bersatu semua, video call Umi sama Mimi, Umi video call sama Bunda Santi juga, itu semuanya lah, jadi persatuan Indonesia. Sebenarnya acaranya cuma keluarga aja dan di rumah juga. Cuman ini acaranya kita bikin gender reveal gitu, karena kan alhamdulillah kan teknologinya kan udah canggih. Jadi kemarin kita habis tes NIPT, udah ada keluar hasilnya, udah 4D juga. Alhamdulillah rezekinya dikasihnya anak perempuan. Tuh, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah banget. Tadi cuman ini sih sebenarnya kan pas awal udah dateng, terus ya udah doa segala macam, ada sedikit ya games, habis itu umumin gendernya gitu. Habis itu udah tadi terakhir tinggal makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu aja. Nggak tahu Nggak boleh tahu. Sebenarnya aku udah coba nyontek sih. Aku nyontek tiap hari. Mau nyontek mulu ya, aku kepo, pokoknya kepo apa banget. Sih apa nggak? Aku masa nggak dikasih tahu sih bapaknya. Aku bilang kan surprise gitu. Terus ya udah tadi aku bilang udah pokoknya aku pesenin baju gitu kan. Dia abangnya pakai pink, akunya pakai biru gitu. Jadi ya udah, jadi pas tadi acara pas tahu cewek gimana, seneng nggak? Seneng banget lah. Anak kesayangan ya kalau perempuan. Kalau cewek kan bakal anaknya papa banget gitu. Belum. Kalau nama belum. Mungkin udah ada beberapa nama, cuman maksudnya belum ada yang kayak masih ada pilih-pilih lah. Kita kan cari nama yang maksudnya yang artinya bagus gitu. Mungkin nanti kalau udah 7 bulan gitu baru nyiapin nama. Iya, boleh. Kalau sekarang ya masih ngagak-ngagak aja sih. Kayak 5 bulan mungkin udah kali ya, semoga. Iya dong, harus ya. Betul, aku H. udah pernah ngomong di media. Depannya A, nama tengahnya H, Belakangnya baru Ata. nama belakangnya lagi bapaknya, nama bapak. Ya hampir semua salah ya tadi. Mimi salah, Bunda sama Pipi salah. Sebenarnya Bunda tuh udah tahu feelingnya cewek. Cuman karena jadi kan beberapa kali kan kita video call. Bunda bilang, ini anaknya perempuan nih kayaknya. Terus kemarin terakhir ketemu yang pergi kita makan, ini kayaknya anaknya sebenarnya ini kayak cowok gitu. Jadi berubah gitu kan. Ternyata yang bener sama Arsy. Arsy dia pokoknya menurut aku ini udah paling bener nih, pokoknya baby girl, Arsy bilang gitu kan. Ya udah pulang, udah Arsy percaya diri aja ya, jangan ikutin yang lain, aku bilang gitu. Ya udah akhirnya ternyata bener itu doang. Kamu aja nggak tahu kan? Tapi aku udah coba nyontek sih. Tapi ternyata nggak berhasil. Tapi buktinya aku benar. Kan aku yang pilihin. Oh iya benar. Tapi mama papaku aja di sana nebaknya Salah tadi ya? biru semua, boy semua. Umi sama Abi ini feelingnya laki-laki gitu. Adik-adik aku aja dari 10, Yang bener tuh tadi 7-nya cowok. Iya. 7 cowok, 4-nya cewek nebak. 3-nya cewek. Tapi memang banyak yang bilang sih katanya feelingnya banyak yang bilang cowok gitu. Cuma mungkin kalau yang kayak sering ngeliat atau katanya kalau anak perempuan kan mamanya katanya suka dandan gitu-gitu. Iya sih, jadi lebih ini aja, maunya kelihatannya cantik terus gitu. Kalau ngidam kayaknya nggak pernah ngidam yang gimana banget, nggak pernah sampai aneh-aneh sih. Cuman ya tiba-tiba misalnya pengen makan ini harus ada gitu. Kalau nggak sampai besoknya kepikiran atau nyari-nyari lah pokoknya sampai dapet gitu. Tapi nggak nentu juga gitu. Wah banget kalau mood mah parah ya. Naik turun ya. Gimana Pak suami? Oh, dia moodnya malah kadang bisa parah, kadang bisa baik. Emang walaupun aku ajarin mood itu tetap harus dijaga, bukannya kalau lagi naik harus gimana-gimana, enggak juga. Jadi kan anaknya itu mencerminkan orang tuanya juga kan pas hamilnya. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh terlalu marah-marah, nggak boleh bunuh-bunuh hewan walaupun semut, nggak boleh menyakiti siapapun. Kan kalau lagi hamil itu bisa menggambarkan nanti anaknya ke depannya, jadi harus rajin ibadah kayak gitu. Iya, pengennya maksudnya maunya kalau suaminya kemana aja pasti aku pengen ikut. Kenapa? Nggak tahu, pengennya pokoknya harus ikut kemanapun. Mau dia nonton bola aja bisa sampai berantem saking misalnya aku mau ikut. Kalau Bang Atta kan mungkin kehamilan ini kan lebih protektif karena kan memang dari yang pertama kan kemarin sempat keguguran tuh, jadi sekarang lebih overprotektif lah gitu. Maksudnya jangan terlalu capek di rumah aja. Cuman aku tuh kadang bosen ngapain ya di rumah gitu, pengennya ikut pergi gitu. Jadi ya cuman ya ngerti aja lah gitu namanya, apalagi udah tahu kan anaknya perempuan pasti akan lebih ya di rumah aja gitu.
Di saat keluarga besarnya kini terlihat sangat harmonis, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat ini juga disibukkan oleh persiapan demi menyambut kelahiran sang buah hati tercinta yang saat ini berusia 5 bulan dalam kandungan. Melihat perutnya kini kian membesar, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga memberikan update seputar kehamilan yang saat ini sudah menginjak usia 5 bulan. Udah 5 bulan. Oh, udah 5 bulan. Udah 5 bulan. Sorry, guys. Udah 5 bulan, alhamdulillah. Seneng banget karena apa ya, hamilnya nih, makanya anaknya luar biasa, nggak rewel, nggak mual-mual juga. Nggak ada, jadi seneng banget. Semoga lancar sampai nanti lahiran ini. Dan makanan tertentu sih, cuman nggak yang resek gitu. Cuman kalau ngidam pasti ada lah. Nah, kadang kan yang namanya kalau ibu hamil kan moodnya naik turun, ada yang ngeselinnya, kadang bikin bete gitu. Cuman alhamdulillah Abang Atta selalu ngerti, karena kan ngerti namanya juga ibu lagi hamil. Makanya dia kalau kadang lagi marah apa, dia bilang, oh yaudah ini kan namanya hormon gitu, jadi katanya ya udah nggak apa-apa gitu. Ini Abang Atta tuh banyak banget, maksudnya dari hal-hal kecil aja tuh aku kayak, ih suamiku perhatian banget gitu. Kayak misalnya aku nggak boleh ngambil pekerjaan terlalu banyak, harus banyak di rumah, harus banyak istirahat, kalau pergi yang nggak usah gitu. Tidak hanya update mengenai perkembangan sang calon buah hati yang saat ini usianya sudah menginjak usia 5 bulan. Segala persiapan untuk menyambut sang buah hati pun sudah dipersiapkan oleh Atta Halilintar. Bahkan yang mengejutkannya lagi, Atta pun mengungkapkan jika dirinya telah menyiapkan rumah untuk sang buah hatinya tersebut. Lebih ke makin dijaga aja sih makanannya segala macam. Terus pola tidurnya gitu-gitu sih. Ya itu malah aku siapin dari sebelum nikah. Jadi aku waktu itu punya rezeki gitu kan. Alhamdulillah akhirnya aku bilang one day aku harus bikin rumah, terus ada kamar anak kayak gitu. Jadi hasil kerja misalnya 15 tahun terakhir paling dia kan buat bahagiain istri, bahagiain anak gitu kan. Terutama kan apalagi ini anak cewek gitu kan. Jadi aku seneng aja gitu jadi bikinin rumah itu dari sebelum menikah. Rumahnya sih 60%, 70%, udah hampir ya alhamdulillah. Aku tinggal di daerah sini ini dulu awalnya dari dagang ya. Jadi aku tuh dulu karena kondisi ekonomi sempet jualan kan di sinilah, di Lampu Merah sana, di dekat billboard di Pondok Indah Mall gitu kan, di Masjid Pondok Indah. One day paling nggak aku bisa tinggal di daerah sini. Akhirnya waktu itu tercapai. Tapi caranya adalah waktu itu punya modal usaha, sewa rumah untuk bawahnya itu dijadiin kayak apa ya, kayak jualan baju muslim. Terus depannya siapapun yang mau nitip mobil nanti tinggal sharing hasil gitu kan. Masih sewa-sewa terus. Setelah 5-6 tahun waktu itu aku sewa, nggak nyangka akhirnya bukan hanya punya rumah tapi bisa membangun rumah gitu. Jadi lebih ke historinya lah. Jadi dalam diri sendiri juga ngerasa bersyukur dan ngerasa wah ternyata proses hidup itu luar biasa ya. Dari dulu misalnya jalan-jalan di pinggir ini, jualan-jualan, sampai akhirnya tiba-tiba bisa bangun di daerah sini. Wah itu feeling blessing banget lah dari Allah. Mungkin karena niat juga dari dulu kan kalau misalnya aku bekerja, semoga anakku tuh nggak sesusah aku dulu gitu. Jadi dengan rumah itu mungkin nanti dia lahir, dia udah tinggal, yang penting dia nggak jadi anak yang manja, harus jadi anak rajin belajar, jadi anak yang berbakti sama orang tua, yang baik, yang peduli sesama, yang bermanfaat buat orang banyak gitu. Itu urusan biasanya cewek yang lebih ngerti, malah dia yang bilang untuk kamar anak, barang-barang anak semua aku ya katanya. Ya udah deh, karena kan anaknya cewek juga. Kalau anaknya cowok mungkin malah aku yang lebih suka ini bagus nih. Kalau cewek mungkin malah ibunya lebih ngerti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.